minuman yang taib. Namun sebelum itu, saya akan membacakan rundown acara pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah TK Anak Soleh Makassar, yang keempat sambutan TK Anak Soleh Bekasi, yang kelima tayangan video program, yang keenam penyampaian materi, dan yang ketujuh adalah penutup. Mari kita buka parenting pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168, 172 sampai 173 oleh Ibu Juhaemi. Kepada Ibu Juhaemi, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halal thayyibah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dan dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Juhaimi atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan pada acara kita pagi hari ini. Dan tentunya bagi yang mendengarkan dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa menangkap intisari-intisari sehingga bisa mempertebal rasa keimanan kita. Kemudian untuk agenda selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala Sekolah TK Anak Soleh Makassar kepada Ibu Juwaria SSI SPD, waktu dan layar kami persilatkan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Novianti serta kedua narasumber, Ibu Dr. Tasya Maryam dan Ibu Asti Anissa. Yang kami banggakan ayah bunda, orang tua, anak didik TK Anak Soleh Makassar dan TK Anak Soleh Bekasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda serta rekan-rekan guru yang telah berkenan bergabung pada kegiatan parenting kita pada pagi hari ini. Meskipun lewat online, tetapi insya Allah tidak akan mengurangi esensi kegiatan kita. Ya, baik ayah bunda, mengkonsumsi makanan minuman halalan thayyiban itu kita ketahui bersama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentang batasan halalnya di dalam Al-Qur'an dan di hadis itu telah disebutkan apa saja yang Allah haramkan. Dengan hanya menyebutkan yang haram berarti yang halal itu tentulah sangat banyak. Akan tetapi halal halal itu belum cukup. Nah, yang dikonsumsi itu haruslah memenuhi syarat thayyib. Nah, apa yang dimaksud thayyib? Artinya makanan minuman itu memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mengetahui mana yang thayyib dan tidak bisa dilihat dari sisi ilmu pengetahuan sains dan juga bisa dikenalkan kepada anak kita sejak dini. TK Anak Soleh melakukan upaya mengenalkan makanan dan minuman yang thayyib melalui materi dan juga kami menganjurkan kepada orang tua pada awal tahun ajaran baru untuk membawakan bekal makanan sehat ke sekolah. Dan dalam beberapa kesempatan juga kami memperkenalkan kepada anak tentang makanan sehat itu melalui kegiatan cooking class, di mana di sini anak diberi kesempatan dan pengalaman membuat makanan sehat sendiri. Ya. Insya Allah pada hari ini kita mendapatkan ilmu dari para narasumber untuk memperkuat lagi pengetahuan tentang mana makanan minuman thayyib, juga mendengarkan pengalaman dari ibu yang mempraktekannya. Oleh karena itu, ayah bunda beserta rekan-rekan guru, marilah kita manfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia berbagi ilmu kepada kami pada hari ini. Semoga apa yang kita peroleh dan lakukan pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari kami. Kami mengucapkan selamat mengikuti webinar parenting pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Juwariah atas sambutannya. Sambutan selanjutnya dari Kepala Sekolah TK Anak Soleh Bekasi kepada Ibu Sumiati SPD. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Laksmi Mugi Rahayu MPSI, yang saya hormati Ibu Novianti MPD, serta kedua narasumber kita yaitu Ibu Dr. Tasya Maryam dan Ibu Asti Anissa. Yang saya banggakan ayah dan bunda,
orang tua KB TK Anak Soleh Bekasi dan Makassar, yang saya ucapkan juga terima kasih kepada Ayah Bunda serta rekan-rekan guru yang telah berkenan bergabung pada kegiatan hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Ibu Juwaria, apa yang menjadi latar belakang pelaksanaan kegiatan parenting yang mengangkat pengenalan makanan minuman thayyib sejak dini. Harapannya dengan mengikuti kegiatan ini, ayah bunda makin termotivasi untuk menerapkan gaya hidup sehat di keluarga kita. Insya Allah ilmu yang kita dapat tidak hanya diterapkan kepada anak-anak kita saja ya, tetapi untuk diri kita sendiri. Karena anak itu biasanya mencontoh apa yang kita lakukan, itu lebih dari sekedar pengucapan atau pengetahuan yang mereka dapatkan. Memang tidak mudah ya ketika kita sendiri melakukan hidup sehat, apalagi sekarang banyak makan makanan yang memang yang nikmat, terus kita juga waktu ya, dari segi waktu kita juga harus menyiapkan. Kalau makanan sehat itu kan memang ada beberapa yang harus disiapkan dan lebih lama juga penyediaannya. Tapi ketika kita memang berusaha untuk melakukan kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah dan juga kesehatan untuk kita sendiri dan keluarga. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah bersedia berbagi ilmu. Semoga ilmunya menjadi berkah. Sekian sambutan dari saya. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumiati atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada acara inti, akan ada penayangan video dari program TK Anak Soleh Makassar yang berkaitan dengan tema kita pagi hari ini.
say his name and love we seek. Every path we walk when it seems so hard, we sing his praise in the name of Allah. Yeah, Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our Prophet said, Muhammad Rasulullah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our Prophet said, Muhammad Rasulullah. Bismillah. When we start something new, we say his name to bless it through. With the morning sun to the moon at night, we'll say his name to see the light. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our Prophet said, Muhammad Rasulullah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our Prophet said, Muhammad Rasulullah. We say his name so we will know he's with us now. Everywhere we go, every bite we take. Masya Allah, dari videonya tadi sangat menyenangkan dan manfaat ya. Jadi kita sudah diperlihatkan bukti konkret bahwa TK Anak Sultan telah melakukan aksi nyata untuk pembiasaan bagi anak-anak didik kita mengenai mengkonsumsi makanan minuman thaib atau makanan minuman yang bernutrisi baik sejak dini. Nah, tentu hal ini tidak bisa dilakukan secara parsial saja atau tidak bisa dilakukan hanya oleh pihak dari TK Anak Soleh saja. Tentu orang tua murid juga harus bersinergi dan juga memiliki pengetahuan dasar ataupun informasi dasar mengenai makanan minuman yang bernutrisi baik. Untuk itu, kita dengarkan pemaparan dua narasumber pada pagi hari ini yang akan membedah lebih dalam lagi, membedah lebih jelas lagi, kira-kira bagaimana tentang pengenalan makanan minuman taib sejak dini. Yang selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Novianti selaku moderatornya. Saya serahkan kepada Ibu Moderator untuk mengambil alih jalannya acara. Baik, baik. Terima kasih banyak kepada MC. Apa kabar, ayah bunda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan pemaparan dari narasumber dengan tema pengenalan makanan minuman thayyib sejak dini. Tapi sebelum saya menyapa narasumber, saya ingin menyapa dulu ayah bunda. Apakah sudah siap belum ya? Silakan coba chat namanya, lalu dari kota mana? Karena yang hadir di sini kan ada yang dari Bekasi, ada yang dari Makassar. Coba bisa Yanti, Bekasi, Novi, Makassar untuk menyatakan, untuk saya melihat bisa sudah siap untuk mendengarkan narasumber. Mangga, silakan ayah bunda, biar kita saling menyemakati ya. Baik, dari mana saja ini? Wah, dari Bekasi. Mana lagi? Dari Makassar, Masya Allah. Ayo silahkan yang lainnya menyusul dari Bekasi. Alhamdulillah. Berarti ayah bunda udah siap ya untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh para narasumber.
Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan ya kedua narasumber kita pada pagi ini. Yang pertama adalah Ibu Dr. Takia Maryam. Pendidikan beliau adalah dari S1 Pendidikan Dokter UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan kemudian saat ini beliau bekerja di salah satu rumah sakit ibu dan anak di daerah Pamulang. Moto hidup beliau adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Surat Al-Ra'd ayat 11. Masya Allah. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Asti Anissa. Latar belakang pendidikannya itu adalah double degree in Bachelor of Management dan Bachelor of Interior Design dari Sweden University of Technology. Pekerjaannya saat ini adalah full ibu rumah tangga. Kemudian moto hidupnya adalah hidup dengan penuh makna. Untuk kesempatan pertama, saya akan memberikan kepada Ibu Dr. Takia Maryam. Saya sapa dulu, Bu Dokter. Assalamualaikum, Ibu Takia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya, Bu Dokter ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu Novi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bu Takia, sebelum kita mendengarkan nih nanti yang akan dipaparkan oleh Bu Dokter. Kalau kita melihat berita akhir-akhir ini tuh kan banyak sekali ya kasus-kasus penyakit yang tidak kita bayangkan itu terjadi pada anak-anak. Jadi karena penyakitnya itu adalah penyakit yang bisa dikategorikan sebagai penyakit yang parah ya. Ada gagal ginjal, kemudian ada juga yang diabetes, obesitas, bahkan ada juga penyakit kanker. Ini kan semua merupakan penyakit yang berbahaya dan membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa jadi seumur hidup ya pengobatannya. Artinya jika sejak usia dini sudah terganggu kesehatannya, tentunya ini akan menghambat produktivitas mereka dan juga pada akhirnya akan berdampak pada masalah finansial gitu kan. Nah, sementara Allah sendiri kan sudah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 9 bahwa kita itu tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah di sini juga termasuk dari sisi fisik. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada mukmin yang kuat itu ada kebaikan. Artinya di sini kan kita memang perlu betul-betul untuk memperhatikan apa yang masuk di dalam tubuh kita, bukan sekedar suka, tapi juga harus membuat sehat, gitu ya. Nah, terlebih jika kita memberikan makanan minuman untuk anak-anak kita karena mereka adalah generasi penerus masa depan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi dan apa penyebabnya ya? Nah, insya Allah kita akan dengarkan bersama-sama pemaparan dari Ibu Dr. Takia Maryam. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Dokter untuk menyampaikan. Silahkan, Bu Dokter. Ya, baik. Terima kasih Bu Novi atas kesempatannya. Saya share screen dulu sebelum saya mulai presentasi ya, Bu Novi. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah? Ya, ya. Bisa di-zoom-kan. Bisa di, ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu, orang tua murid dari TK Anak Soleh, Makassar dan Bekasi? Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan saya Takia, saya dokter umum yang pada kesempatan kali ini akan memberikan edukasi terkait pemilihan makanan toib untuk anak dari segi kesehatan. Ya, ini kurang lebih topik pembahasannya pada hari ini kurang lebih ada 6. Yang pertama yakni makanan toyib menurut Islam. Yang kedua yakni isu kesehatan anak terkait makanan. Yang ketiga fakta data penyakit komorbid pada anak. Yang keempat gula dan garam tinggi pada produk pangan. Yang kelima proses food dan ultra proses food. Dan yang terakhir pola makan sehat yang dianjurkan. Yang pertama makanan toyib menurut Islam. Ini sebetulnya untuk
Ayat yang pertama sudah disampaikan ya pada saat pembukaan acara Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, dan di sini saya tampilkan juga ada Al-Maidah ayat 88, di mana di kedua ayat ini disebutkan kata halalan thayyiban yang artinya halal lagi baik. Nah, ini untuk makna makanan thayyib itu sendiri yang saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir, yang disebutkan bahwa thayyib di sini adalah baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa thayyib itu sendiri adalah makanan yang sehat, berkualitas dari segi kebersihan maupun kandungan nutrisinya. Oke. Lanjut ke topik yang kedua, yaitu isu kesehatan anak terkait makanan. Ini isu-isu yang beredar di masyarakat, yang mungkin sudah beberapa disampaikan juga di awal eh, oleh Bu Novi, ya. Dan mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang mendengarnya dari media sosial, ya. Itu karena banyak banget ini isunya santer di masyarakat, ya. Nah, berawal dari ini nih, yang sempat booming masalah gagal ginjal anak dan juga cuci darah anak di RSCM, berawal dari cuitan di Twitter, ya. Ada seorang dewasa yang kaget ketika berkunjung ke RSCM, ternyata banyak pasien yang cuci darah dan itu anak-anak. Sampai muncul data dari Dinkes DKI bahwa memang ada 60 anak yang menjalani terapi gagal ginjal atau cuci darah di RSCM. Nah, ini isu selanjutnya yang masih berhubungan nih dengan cuci darah atau gagal ginjal, ya. Minuman kemasan nih katanya bisa bikin gagal ginjal. Bener nggak sih? Nanti kita bahas sama-sama, ya. Nah, ini isu lain lagi nih, diabetes. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan bahwa angka diabetes anak meningkat 70%. Nah, belum lagi kasus selanjutnya nih, obesitas. Obesitas anak di Indonesia meningkat 10 kali lipat. Nah, ini isu yang juga tidak kalah hangat ya dibicarakan, ya, ini terkait ultra processed food. Ya, katanya ultra processed nih banyak bikin masalah kesehatan nih. Benar nggak sih? Nanti kita bahas, ya. Oke, ini faktanya yang saya dapat dari riset, ya. Bahwa penyakit komorbid pada anak itu definisinya adalah sebenarnya penyakit kronik yang bisa terjadi tunggal atau multiple pada seseorang, dan antar penyakit ini bisa saling berhubungan, ya. Jadi yang namanya penyakit kronik itu dia terjadi kronik atau lama dan tidak terjadi dalam satu waktu, ya. Butuh waktu lama sampai muncul penyakit tersebut. Ini untuk klarifikasinya terkait masalah cuci darah di RSCM. Itu sebetulnya dari RSCM sendiri dalam Instagram Live itu menyatakan bahwa tidak ada kenaikan kasus gagal ginjal anak di RSCM. Tidak pula terdapat kenaikan kasus cuci darah. Memang ada 60 anak yang cuci darah di RSCM, dan jumlah ini terkesan banyak. Kenapa? Karena RSCM sendiri adalah rumah sakit rujukan, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dia rumah sakit tipe A, di mana memang pasien-pasien yang datang ke RSCM itu tidak hanya dari Jakarta saja, tapi juga Bodetabek dan luar Jabodetabek seperti Lampung, Jawa Barat gitu. Jadi terkesan kasusnya banyak, padahal ya banyak karena memang rumah sakit rujukan. Tapi dari isu ini kita jadi eh, bertanya-tanya kan, ya, sebenarnya kenapa sih seorang anak bisa terkena gagal ginjal? Nah, ini sudah ada eh, datanya atau penyebab-penyebabnya yang tersering dari gagal ginjal pada anak. Tergantung dari usianya, ya, Ibu dan Bapak, ya. Kalau usianya itu kurang dari 5 tahun atau balita, biasanya paling sering penyebabnya itu adalah kelainan-kelainan yang sifatnya bawaan, ya, baik itu dari segi struktural ataupun dari fungsi ginjalnya. Sementara kalau usianya lebih dari 5 tahun, itu biasanya kelainan-kelainan yang memang disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu, dan diantaranya adalah penyakit sistemik, ya. Ini sudah saya highlight dengan warna biru, ya, penyakit sistemiknya diabetes mellitus dan juga hipertensi. Seperti itu. Nah, jadi kasus gagal ginjal anak itu datanya aman, ya, tidak ada kenaikan. Tapi gimana nih dengan data penyakit-penyakit komorbid lainnya nih, ya?
Coba kita lihat. Nah, ini ada obesitas, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2. Untuk obesitas sendiri sebenarnya pada kasus anak dalam 4 dekade terakhir dari 1975 sampai 2016 angkanya meningkat lumayan banyak ya, 10 kali lipat. Dari Wakil Kementerian Kesehatan sendiri, Profesor Dante itu juga menyatakan 1 dari 5 anak Indonesia itu mengalami kelebihan berat badan. Kemudian untuk hipertensi, datanya menurut riset kesehatan dasar, di 2018 sendiri, hipertensi pada anak usia kurang dari 18 tahun sebesar 34,1%. Nah, untuk hipertensi sebetulnya penyebabnya kurang lebih mirip-mirip ya dengan gagal ginjal. Jadi kalau anak usia dini kurang dari 6 tahun, mayoritas penyebabnya adalah kelainan-kelainan yang sifatnya itu didapat atau kelainan yang sifatnya bawaan. Sementara kalau lebih dari 6 tahun, lebih sering mayoritasnya adalah primer penyebabnya, yaitu penyebab-penyebab murni dari faktor resiko hipertensi itu sendiri. Di antara lainnya adalah keluarga, riwayat keluarga hipertensi, dan juga obesitas. Dan yang terakhir, untuk diabetes mellitus tipe 2, benar dari IDAI menyatakan bahwa memang terjadi peningkatan 70% diabetes mellitus pada anak usia 12 sampai 18 tahun dengan perbandingan data ini antara 2010 sampai 2023 ya. Jadi dalam waktu 13 tahun itu naik 70% ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan memang 80% anak dengan diabetes mellitus tipe 2 ini mengalami obesitas ya. Jadi ingat tadi di awal definisi penyakit komorbid dia bisa berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Jadi dari data ini kita bisa lihat bahwa obesitas itu bisa menyebabkan hipertensi dan juga obesitas itu sendiri bisa menyebabkan diabetes mellitus. Nah ini, jadi walaupun angka cuci darah atau gagal ginjal pada anak itu jumlahnya tidak ada peningkatan, tapi hati-hati, penyebab tersering dari penyakit ginjal dan penyakit jantung kronik itu adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Ya, seperti itu. Oke, kita beralih ke topik yang keempat, terkait gula dan garam tinggi pada produk pangan. Pertama saya bahas untuk gula dulu ya, Ibu dan Bapak. Jadi dampak konsumsi tinggi gula pada kesehatan sebenarnya apa sih? Nah, ini dia dampaknya terhadap kesehatan. Yang pertama, terutama kesehatan anak ya, masalah gigi. Nah, gula yang tinggi ini nantinya akan bisa dimetabolisme di gigi oleh bakteri ya, karena bakteri itu sangat senang sekali dengan gula. Nah, akhirnya akan terbentuk asam. Asam akan merusak enamel gigi yang akan berlanjut kepada gigi yang berlubang atau bahkan giginya menjadi infeksi berat. Kemudian obesitas atau kegemukan. Nah, gula darah yang tinggi di dalam darah akibat kita konsumsi gula yang tinggi itu apabila tidak terpakai untuk menjadi energi atau aktivitas sehari-hari, maka akan disimpan ke dalam sel adiposa atau sel lemak yang akhirnya membuat berat badan berlebih. Nah, kemudian diabetes mellitus ya. Jadi diabetes mellitus ini penyakit yang menyebabkan gula darah itu kondisinya terlalu tinggi di dalam tubuh. Akibat apa? Akibat terjadi suatu mekanisme yang bernama resistensi insulin dan penurunan produksi insulin. Kemudian terjadi juga penurunan energi jangka panjang dan gangguan konsentrasi pada anak-anak yang konsumsi gulanya tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Karena gula itu adalah sumber energi yang besar. Dan ketika kita konsumsi gula yang tinggi, lonjakan gula yang tinggi itu akan mendorong insulin menstabilkan kadar gula darah. Akhirnya kadar gula darahnya turun, segera atau sugar crash, yang akhirnya menyebabkan gejala-gejala seperti mudah lelah, pusing, sulit konsentrasi, rewel, dan juga lapar. Nah, ini yang perlu banget dicatat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, batas konsumsi gula harian untuk anak ini saya ambil dari sumbernya adalah ESGAN. Ini Perhimpunan Dokter Anak Spesialis Pencernaan dan juga Nutrisi di Eropa. Ya, ini tergantung kepada usia ya. Jadi semakin muda usianya, semakin sedikit jumlah gula yang diperbolehkan dalam sehari ya. Contohnya nih anak usia 2 sampai 4 tahun batas maksimumnya 15 sampai 16 gram gula sehari atau kurang lebih 4 sendok teh dengan perkiraan 1 sendok teh itu kurang lebih 4 gram gula ya.
Gitu, 4 sampai 7 tahun. Itu kurang lebih 5 sendok teh atau 18 sampai 20 gram gula. Dan yang menarik adalah anak usia kurang dari 2 tahun justru lebih rendah lagi anjuran kadar konsumsi gula hariannya gitu. Kalau memungkinkan bahkan dari ASI, susu segar atau buah saja cukup. Tidak ada gula tambahan. Ini juga sama batas konsumsi gula harian, tapi versi dari Amerika ya. Kalau dari Amerika ini tidak ada perbedaan per usia, jadi pada intinya anak usia 2 sampai 18 tahun batasannya 6 gram per hari atau eh, 25 gram per hari atau 6 sendok teh gula. Nah, ini juga perlu dikenali nama-nama lain dari gula di produk kemasan ya, yang kadang kita pikir itu bukan gula, tapi ternyata sebenarnya gula ya, terutama sirup-sirup, kemudian maltosa, maltodextrin, barley, blackstrap molasses, dan lain-lain sebagainya, itu juga termasuk gula ya. Nah, ini juga yang menarik ya, kandungan gula di produk-produk kemasan yang ada di minimarket. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian, anak-anaknya ada yang suka konsumsi eh, minuman-minuman probiotik yang bilangnya katanya untuk mencintai usus ya. Itu satu botolnya sendiri udah 2 sendok teh gula ya, udah 10 gram gitu. Jadi padahal sehari tadi batasannya kalau untuk anak usia sekitar 2 sampai 4 tahun itu maksimum kurang lebih adalah 4 sendok teh gula. Bayangkan kalau dia konsumsinya lebih dari satu sehari. Bisa terbang ya kira-kira Bapak dan Ibu ya. Nah, ini selanjutnya pembahasan terkait konsumsi tinggi garam pada kesehatan. Nah, efeknya apa sih? Nah, efeknya garam pada kesehatan itu bisa menyebabkan hipertensi ya. Karena adanya konsumsi garam yang tinggi artinya adalah tinggi natrium. Natrium itu sendiri bisa menyebabkan terjadi retensi cairan sehingga volume darah meningkat dan juga menyebabkan kekakuan pembuluh darah. Ya, jadi sudah volumenya jadi meningkat, darahnya, pembuluh darahnya kaku, maka tekanan darahnya jadi meningkat. Nah, adanya hipertensi ini sendiri bisa menyebabkan penyakit yang lainnya, yaitu apa? Stroke, gagal jantung, gagal ginjal. Ya, selain itu ternyata ada hubungan antara konsumsi garam yang tinggi dengan obesitas, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena ternyata ada penelitian yang menyebutkan adanya asosiasi atau hubungan antara konsumsi produk yang tinggi garam dengan konsumsi produk tinggi gula, ya. Jadi seperti ini nih penelitiannya. Ini penelitian yang diadakan di Australia dengan populasi penelitiannya adalah anak usia 2 sampai 16 tahun, di mana di sini didapatkan setiap penambahan 1 gram garam itu berasosiasi dengan peningkatan konsumsi minuman manis 17 gram. Ya, dan anak-anak yang mengkonsumsi lebih dari 1 takaran saji minuman kemasan yang manis itu 26% akan lebih berpeluang untuk menjadi overweight atau obesitas. Nah, ini dampak-dampaknya tadi yang sudah saya jelaskan sedikit ya terkait garam dan kesehatan ya. Kalau tekanan darah tinggi bisa menyebabkan stroke, kehilangan pandangan atau kebutaan ya, gagal jantung, serangan jantung, gagal ginjal, masalah disfungsi seksual dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang penting, batas konsumsi garam harian untuk anak, ini saya ambil referensinya dari NHS di Inggris, ya. Jadi, patokannya adalah seperti ini. Ya, untuk anak usia 1 sampai 3 tahun saja, tidak lebih dari 2 gram garam dalam sehari, atau kurang dari 800 miligram natrium. Ya, ini perlu kita perhitungkan juga natriumnya, karena pada produk kemasan nanti Ibu dan Bapak akan lebih sering melihat di informasi nilai gizi ya, itu tertulisnya bukan garam tapi natrium ya, gitu. 4 sampai 6 tahun tidak lebih dari 3 gram garam ya, atau setara dengan kurang dari 1.200 miligram natrium. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh kadar garam di makanan-makanan sehari-hari kita ya. Ini dalam saus tomat saset. Saus tomat saset aja per satu sasetnya sudah 0,6 gram sendiri itu, Ibu Bapak ya.
untuk garamnya. Terus mie instan aja udah 2,3 gram. Ya, kita bandingkan dengan tadi sebelumnya batasannya. Misal anaknya ibu dan bapak usia 5 tahun makan mie instan. Ya, garamnya sendiri sudah 2,3 gram. Ya, padahal batasannya berapa tadi? Kalau usia 5 tahun berarti tidak lebih dari 3 gram. Itu. Padahal konsumsi sehari-hari yang mengandung natrium atau garam itu kan tidak hanya mie instan ya. Ini baru satu kali makan mie instan saja sudah 2,3 gram sendiri ya. Bapak dan Ibu bisa kebayang ya. Seperti itu. Bisa berlebihan berarti dari batasan yang seharusnya kalau kita banyak konsumsi yang tinggi garam. Gitu. Nah, ini nih, mie instan yang tadi saya sebutkan. Natriumnya aja tinggi sekali ya. Saset mie instan ini atau satu bungkus mie instan saja sudah 1070 miligram natriumnya. Ya, ini sosis yang siap saji juga ya. Satu takaran saji yang kira-kira isinya 4 buah sosis itu sudah 1010 miligram sendiri kadar natriumnya. Jadi cukup tinggi ya pada ibu sekalian ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang kelima ya ini processed food dan ultra processed food. Nah, ini sebenarnya sejarah dari processed food seperti apa? Sejarah dari processed food sendiri sebenarnya kurang lebih sejak 100 tahun terakhir ya baru mulai ada eh, food processing yang sifatnya industri. Ya, food processing sendiri itu apa sih? Ya, food processing sendiri sebenarnya aktivitas mekanik atau kimia yang digunakan untuk mengubah atau mengawetkan makanan. Jadi tujuan awal dari memproses makanan itu adalah untuk mengawetkan makanan, menjaga agar stok pangan itu selalu tersedia dan mengurangi adanya limbah pangan. Ya. Nah, ini apa sih proses food? Sebenarnya apa yang termasuk sebagai aktivitas memproses makanan? Dilansir dari American Society for Nutrition tahun 2014, yang disebut sebagai memproses makanan adalah mencuci, menggiling, mencampur, mendinginkan, menyimpan, memanaskan, membekukan, menyaring, memfermentasi, mengekstraksi, dan lain sebagainya. Termasuk menggoreng ya. Gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, goreng telur di rumah itu juga termasuk sebagai sebenarnya proses food ya, atau masukin bahan makanan ke dalam kulkas mendinginkan itu juga termasuk proses food ya. Nah, ini keuntungannya proses food. Keuntungan proses food adalah makanan bisa bertahan lebih lama ya, karena akhirnya tadi kan tujuan awalnya memang supaya lebih awet gitu. Yang kedua, makanan atau minuman lebih aman dikonsumsi. Ya, seperti yang kita tahu, salah satu contohnya itu singkong. Singkong itu sebenarnya bentuk mentahnya mengandung sianida. Tapi kalau dimasak gitu, dipanaskan, akhirnya hilang. Sehingga ketika kita memproses makanan, sebetulnya ada keuntungan juga, yaitu makanan atau minuman yang kita konsumsi itu jadi lebih aman. Yang ketiga, bahan pangan itu jadi lebih layak makan atau edible. Nah, kebayang nggak sih kalau kita misalnya makan wortel ya, makan wortel tapi bentuknya raw food atau bentuknya mentah gitu dibandingkan dengan wortel direbus gitu. Pasti akan lebih enak makan yang sudah terproses ya dibandingkan yang masih mentah. Seperti itu. Kemudian meningkatkan kualitas nutrisi. Contohnya ada fortifikasi makanan atau ada enrichment ya pada berbagai produk-produk makanan seperti susu misalnya contohnya. Dan keuntungan yang terakhir adalah lebih praktis. Nah, lalu lanjut ke ultra processed food. Sebenarnya apa sih ultra processed food dan munculnya itu dari kapan gitu? Siapa sih yang mencetuskan? Nah, yang mencetuskan itu adalah Monero. Ya, pada tahun 2009 itu diklasifikasikan jadi 4 produk pangan. 4 produk ini yaitu grup satu ada unprocessed atau minimally processed food, grup 2 processed culinary ingredients, grup 3 processed food, dan grup 4 ultra processed food. Nah, di sini ada klasifikasinya ya berdasarkan sistem yang disebut sebagai NOVA. Nah, ini supaya mudah dan tergambar perbedaan antara grup-grup klasifikasi tadi ya. Jadi kalau untuk yang klasifikasi yang nomor 1 itu adalah makanan-makanan yang sifatnya whole foods ya. Karena dia
masih whole foods, ya sifatnya kalaupun diproses sangat minimal. Bisa dikeringkan saja, difermentasikan saja, atau dibekukan saja. Contohnya ini, eh, buah dan sayur yang masih mentah, ya, telur, ikan, daging, dan lain sebagainya. Sementara kalau untuk yang grup 2-nya, ini adalah eh, proses culinary ingredients. Jadi sifatnya adalah kondimen sebenarnya kalau untuk yang grup Nova yang nomor 2. Contohnya adalah garam, gula, madu, gitu. Jadi biasanya jarang dikonsumsi sendirian. Biasanya untuk yang grup 2 ini dia digabung dengan grup 1 konsumsinya. Jarang dikonsumsi sendiri. Kemudian yang grup 3 itu processed food, kombinasi dari grup 1 dan grup 2. Misalnya buah atau dan sayur kaya, buah sayur kaleng, atau misalnya daging ikan atau daging sapi yang diasap, ya, itu masuk ke grup 3. Yang grup 4 ultra processed food. Ciri-ciri ultra processed food adalah dia dibuat secara industri, ya. Sifatnya itu siap masak, siap makan, atau ada tambahan-tambahan pangan, ya, bahan tambahan pangan seperti pengawet, perasa, pemanis, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjelaskan yang tadi ya, gambarannya, contohnya minimally proses apa, ini gambar-gambarnya, kemudian proses culinary ingredients lebih kepada kondimen, kemudian proses food, ya. Roti itu termasuk proses food ya, Ibu dan Bapak. Tapi kalau roti-roti yang sudah terindustrialisasi, itu masuknya ultra processed food. Ya, yang sering kita temukan di minimarket, produk-produk roti yang dibungkus plastik, itu itu udah masuknya ultra processed food. Nah, ini untuk agar bisa lebih membayangkan ya, perbandingan unprocessed, processed, dan ultra processed. Nah, ini. Kalau jagung seperti ini masih mentah, misalnya kita konsumsi, berarti ini masuknya ke unprocessed food. Kalau kita rebus, berarti jadi minimally processed food. Tapi kalau jagung bentuknya udah seperti ini nih, bentuknya jagung kalengan, ini termasuk ke dalam processed food. Nah, beda lagi kalau bentuknya sudah menjadi corn chips, ya, keripik-keripik jagung atau cornflakes, ya. Kalau ini kategorinya udah ultra processed food. Nah, ini elemen-elemen ultra processed food, ya, ada pengawetnya, ada pewarnanya, ada penambah-penambah bahan pangan lainnya, dan mengalami berbagai macam proses industri. Ada hidrolisasi, ekstrusi, hidrogenasi. Oleh karena itu disebut sebagai ultra processed food. Nah, ini sebenarnya contoh yang menggambarkan ultra processed food, ya. Pizza, burger, dan makanan-makanan siap saji lainnya, junk food ya, itu termasuk ke dalam ultra processed food. Mie instan, sereal, eh, snack-snack yang asin maupun manis ya, keripik-keripik kemasan, soft drinks, itu juga termasuk ke dalam ultra processed food. Yang mana sifat dari ultra processed food ini, dia nilai gizinya sangat rendah, kalorinya tinggi, kemudian tinggi gula, tinggi lemak, dan banyak garam atau natrium, harganya murah, dipasarkan dengan cara pemasaran yang sangat menarik, tapi di sisi lain juga rasanya sangat lezat atau highly palatable, dan eh, lama expirednya si produk ini cukup lama ya. Durasi sampai expirednya itu cukup lama atau awet. Nah, ini dampak ultra processed food terhadap kesehatan. Sebenarnya bagaimana sih dampaknya? Nah, ini saya ambil dari systematic review dari British Medical Journal. Ya, jadi paparan UPF itu berasosiasi langsung ya dengan resiko tinggi terhadap mortalitas atau kematian, penyakit kardiovaskular, gangguan kesehatan mental, obesitas dan overweight, serta diabetes mellitus tipe 2. Banyak ya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh UPF ini ya. Nah, ini juga ada penelitian yang menarik. Ternyata ada hubungannya antara UPF dengan kanker, penyakit kardiovaskular, dan diabetes mellitus tipe 2. Kenapa ini menarik? Karena
populasi awal dari penelitian ini adalah orang-orang yang sehat sebetulnya, tidak ada penyakit sama sekali. Setelah dilakukan follow up penelitian dengan konsumsi UPF lebih dari 1 tahun, akhirnya muncul berbagai macam penyakit. Dan pada satu orang bisa lebih dari satu jenis penyakit ini. Nah, ini yang penelitian terkait dengan populasi anak ya. Jadi di Cina ini penelitiannya juga cukup menarik ya. Anak-anak usia 4 sampai 7 tahun di Cina diteliti setelah mengkonsumsi UPF dan diminta untuk mengerjakan suatu penilaian ya, yang di sini digunakan adalah Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, dan dilihat bahwa nilainya itu berkurang ya. Jadi disimpulkan bahwa memang UPF itu meningkatkan resiko penurunan fungsi kognitif pada anak usia 4 sampai 7 tahun. Ini juga ada hubungannya ternyata UPF dengan alergi dan eksim ya. Mungkin kalau ada ibu atau bapak di rumah yang punya anak yang setelah makan coklat atau makan ciki-ciki, permen dan lain-lain langsung batuk-batuk, langsung radang. Nah, ternyata memang betul ada hubungannya ya. Jadi konsumsi UPF itu bisa meningkatkan munculnya gejala asma, gejala alergi Iya, maupun karena memang itu ada memang. eksim ya. Ini juga penelitian yang menarik ya. Jadi para peneliti itu mengajukan bahwa ultra processed food itu bisa diklasifikasikan sebagai zat yang adiktif atau bisa menyebabkan kecanduan. Nah, gimana sih kok bisa bikin kecanduan? Ceritanya gimana ultra processed food bisa bikin kecanduan? Bingung ya. Soalnya kan ultra processed food ini nggak seberbahaya alkohol, narkoba, dan zat-zat adiktif lainnya. Ternyata seperti ini. Ternyata beda ketika kita konsumsi unprocessed food dan kita konsumsi ultra processed food, di tubuh itu diserapnya secara berbeda. Kalau makanan yang unprocessed food, dia itu membutuhkan proses digesti atau proses pencernaan yang lebih kompleks. Bahkan contohnya di sini lemak dari almond itu sendiri setelah kita kunyah masih bentuknya itu belum pecah sempurna, masih terenkapsulasi. Sehingga dia akan diserapnya itu di usus yang bagian bawah, dan ketika diserap di usus yang bagian bawah, maka tidak akan membuat pengeluaran dopamin. Sebaliknya kalau makan makanan ultra processed food, dia itu sangat mudah untuk didigesti. Jadi tubuh nggak perlu punya PR banyak nih untuk mencerna si makanan. Pada akhirnya eh, makanan-makanan ultra processed itu nanti akan diserap di ususnya bagian atas dan akan men-trigger atau memicu sinyal dari dopamin. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah ya mendengar soal dopamin, bahwa dopamin itu adalah suatu hormon yang menimbulkan rasa puas, rasa senang, dan sifatnya nagih atau ketagihan. Nah, inilah yang membuat ultra processed food akhirnya bisa dipertimbangkan sebagai zat yang bisa menimbulkan ketagihan. Nah, jadi pada intinya apa sih kandungan buruk dari ultra processed food? Ternyata ini ada banyak banget ya. Tinggi kalori, tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak, seratnya minimal. Sudah begitu ada bahan tambahan pangan yang berbahaya. Ya. Nah, ini biar kita lebih ke gambar, kita contoh kasus aja ya. Contoh kasus. Misalnya seorang anak usia 4 tahun, dalam sehari dia konsumsi snack 2 kotak susu UHT, 6 keping biskuit kemasan, rasa coklat, 1 bungkus keripik kemasan ukuran 62 gram. Biar ke gambar, ini saya share gambar info nilai gizinya. Nah, susunya yang ini. Ya, ini 125 ml ukurannya yang kecil ya, Bapak dan Ibu ya, bukan ukuran susu yang besar. Nih, kita bisa lihat energi totalnya berapa, natriumnya berapa, dan juga gulanya berapa. Ya. Nah, terus biskuitnya yang mana? Biskuitnya yang ini. Ya, di sini ada gambarannya bahwa 1 porsi itu per 6 keping kandungan gizinya seperti ini. Lemaknya tercantum berapa, energinya berapa, gulanya berapa, garam natriumnya berapa. Ya. Kemudian untuk keripik kemasannya yang ini nih. Informasi nilai gizinya terlihat ya. Tapi ini yang menarik, sebenarnya ini keripik kemasan ukuran 62 gram. Sementara di info nilai gizinya itu takaran saji per 20 gram. Artinya kalau misalkan kita konsumsi atau anak-anak kita konsumsi 1 bungkus, ini dikali 3.
informasi nilai gizi ini nilai-nilainya semuanya kita pasti perhitungkannya dikali 3. Seperti itu. Nah, jadi ini sudah semuanya saya bantu untuk rangkum berapa nilai gizi yang dikonsumsi oleh anak usia 4 tahun ini dari contoh snack tersebut, yaitu bisa dilihat total kalorinya dalam sehari itu kalau konsumsi semuanya itu 460 kilokalori. Padahal kalau menurut American Association of Pediatrics, batasan kalori untuk cemilan anak baiknya itu di bawah 200 kilokalori Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi ini sudah melebihi batas kalori cemilan yang dianjurkan. Untuk gulanya total itu 25 gram. Ya, padahal batasannya untuk anak usia 4 tahun hanya 18 sampai 20. Ini baru dari cemilan ya, belum dari makanan pokok sehari-hari. Jadi pasti akan melebihi batasan amannya dalam sehari totalnya. Untuk natriumnya di sini masih batas aman, kira-kira 755 miligram. Yang dianjurkan kan kurang dari 1.200 miligram ya natriumnya. Tapi bisa dibayangkan, ini baru dari cemilan 755 miligram, belum dari makanan pokok ya. Yang biasanya kan kalau makanan pokok pasti rasanya kebanyakan asin gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan si anak ini berpotensi untuk mengkonsumsi di luar batasan aman ya. Oke, ke topik yang terakhir, ya, ini pola makan sehat yang dianjurkan. Seperti apa sih pola makan sehat yang dianjurkan? Tentunya ini kalau untuk makan pokok, jangan lupa isi piringku. Ya, ini dari infografiknya Kemenkes saya ambil. Untuk lauk pauk minimal dari satu piring menempati sekitar 1/6-nya ya, 1/6 porsi. Untuk buah-buahan minimal 1/6 porsi juga. Untuk sayuran kurang lebih 1/3 dari bagian piring. Dan untuk makanan pokok maksimal 1/3-nya. Jangan lupa untuk aktivitas fisik, minum air yang cukup, dan untuk menjaga higienitas tangan. Dan yang selanjutnya, ini tips untuk memberikan snack anak. Yang pertama, harus diutamakan camilan yang sehat dan homemade. Tentunya dipastikan rendah gula, rendah garam, rendah kalori, dan rendah lemak. Dan tentunya kalau homemade dibuat sendiri ya di rumah. Yang kedua, sayur dan buah sebagai snack utama. Kenapa penting? Karena lebih bernutrisi dan mencegah untuk anaknya menjadi pemilih makanan atau picky eater. Yang ketiga, snack bersifat tambahan, ya, tidak menjadikan pengganti makanan utama. Karena saya menemukan beberapa pasien saya makan utama itu justru lebih dikit dibandingkan makan snack. Jadi makan snacknya itu lebih banyak, nyemilnya lebih banyak. Jangan sampai seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Yang keempat, snack sebagai sarana belajar. Jadi sekalian kita bisa mengajarkan kepada anak mana makanan yang sehat, mana makanan yang tidak sehat. Mungkin juga bisa mengajak anaknya untuk membuat cemilan bareng di rumah ya, yang homemade gitu. Sambil dikasih tahu kepada anak ini yang sehat, ini yang tidak sehat. Seperti itu. Dan yang kelima, minimalisir snack kemasan. Jadi kita perlu membatasi kalau memang sangat sulit untuk bebas dari ultra processed food, paling tidak snack kemasan itu maksimal hanya 1 per hari, tidak lebih. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bersikap konsisten. Terus memberikan snack sehat kepada anak secara teratur. Dan paling penting, menghindari pemberian reward makanan kemasan kepada anak apabila anak bisa melakukan sesuatu. Ya, seperti itu. Baik, take home message-nya adalah pola hidup sehat yang ditanamkan orang tua hari ini adalah investasi kesehatan anak di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dokter Takia atas pemaparannya panjang lebar ya, menjelaskan tentang jenis-jenis makanan toyib, tapi pada intinya adalah mengkonsumsi makanan yang alami itu lebih sehat ya daripada makanan yang tadi disebutkan oleh Bu Dokter ultra processed food. Nah, Ya. dan ini memang menjadi salah satu tantangan sih orang tua hari ini ya, bagaimana kita juga perlu untuk
menyiapkan makanan-makanan untuk mereka di tengah yang zaman serba instan, ya terutama membatasi konsumsi gula dengan garam, ya. Nah, dan kalau kita lihat ya di dalam keseharian kita, itu kayaknya sudah menjadi kebiasaan gitu ya, ibu-ibu sekarang. Tetapi ayah bunda tetap kita harus berupaya untuk memberikan makanan yang toib, karena selain itu adalah merupakan perintah dari Allah, itu juga merupakan upaya bagi kita untuk memelihara kesehatan ya, dan juga untuk masa depan anak itu sendiri. Nah, masih ada satu narasumber ya, yaitu Ibu Asti. Nah, ini Masya Allah, apa kabar Ibu Asti? Sudah hadir ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Waalaikumsalam, Masya Allah. Ya, Apa baik. kabarnya? Alhamdulillah. Ya, Ibu Asti ini Alhamdulillah. domisilinya jauh banget nih ya, di Oh Houston, iya, Amerika Serikat ya. Jadi waktunya ini berbeda ya. Terima kasih Bu iya, Asti ya. Memang saya sama-sama. sengaja ya tertarik untuk mengajak Bu Asti bisa sharing karena Bu Asti ini sudah punya dua orang anak dan dalam praktek pengasuhannya yaitu turut berkaitan dengan makanan itu menggunakan pendekatan yang dilakukan di TK Anak Soleh juga, yaitu memberikan stimulasi sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi eh, bagaimana memberikan makanan-makanan sesuai dengan yang memang saat itu anak mampu gitu untuk bisa meraupnya, untuk bisa mengambilnya, kemudian juga dengan bagaimana kondisi giginya. Nah, ini sangat menarik ya. Dan tentu membutuhkan cara-cara kreatif gitu untuk mengolahnya. Karena itu kita tanpa menunggu lebih lama ya, kita persilahkan kepada Ibu Asti untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Bu Asti. Baik, terima kasih untuk introduksinya. Perkenalkan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asti Anissa. Saya ibu rumah tangga. Em, jadi hari ini saya mau sharing tentang ada nama tema konsep judulnya tuh baby led winning. Um, Sebelum research tentang baby led winning itu bahasa Indonesia apa ya? Saya kurang tahu, cuma nanti akan saya jelaskan lagi konsepnya. Tapi basicnya itu um, kita tidak perlu memulai um, anak pas sudah kita introduksikan makanan itu tidak perlu, kita bisa skip puree, jadi langsung kita introduksikan makanan yang kita makan. Um, saya share screen-nya dulu, tunggu saya uh, cari PDF-nya. Oke. Apa sudah bisa dilihat PDF-nya? Sedang, ya sudah Oke, bisa. Alhamdulillah. oke, oke. Oke. Jadi ini saya mau membicarakan tentang pengalaman saya untuk memperkenalkan baby led winning ini ke anak-anak saya. Jadi sebagai background, anak pertama saya umurnya 3 tahun dan anak kedua saya sudah 7 bulan. Jadi baru memulai untuk makan. Sorry. Oke. Jadi pertama, topik pembahasan pertama adalah prinsip baby led winning. Apa itu baby led winning? Em, Sorry ini eh, ke, eh, terblok ya, apa presentasinya? Ada sign-sign yang tunggu ya. Oke. Ada kesulitan?
Bu Asli? Ya kayaknya bisakah apa siapa yang bisa ini Oh, soalnya baik. full screen-nya Oke. ya. Eh, Thank baik, Bu Herlina, apakah bisa bantu untuk share Ya, Bu. presentasi? Ya, mungkin Bu Asti bisa close dulu ya untuk Oke, oke. ya. You post. Oke. Baik, silakan Bu Asti bisa sambil menunggu Bu Herlina untuk Oke, ya. Tunggu saya buka ininya dulu presentasi. Jadi untuk hal pertama, apakah itu baby led weaning? Em, ini slide keempat. Baby led weaning itu artinya adalah proses memperkenalkan makanan sehat kepada anak dalam berbagai tekstur makanan. Jadi prinsip baby led weaning yang saya mengerti adalah pertama, memberikan makanan homemade, fresh, and pure, bukan makanan buatan pabrik. Jadi saya sebanyak mungkin menghindari makanan dalam kemasan. Kedua, introduksi segala tekstur makanan. Itu saya bisa bicarakan lagi karena pasti ada safety apa gimana dengan cara aman kita introduksi makanan dalam segala tekstur itu. Dan yang seperti saya bicarakan tidak perlu kita introduksi makanan dari yang makanan yang dihaluskan. Ketiga, itu tidak menyuapi anak. Jadi kita harus motivasi anak belajar makan sendiri dengan tangannya sendiri. Keempat, mempercayakan kepada anak porsi makanannya sendiri sehingga mereka belajar kontrol porsinya sendiri dan juga dari kita mempercayakan kepada anak untuk menyuapi dirinya sendiri, mereka juga belajar kontrol koordinasi dan oral dan motorik mereka sendiri juga. The next slide. Oke, jadi saya jelaskan apa artinya makanan fresh and pure. Jadi untuk introduksi makanan di biasanya dokter di sini um, rekomendasi mulai dari um, 6 bulan. Itu biasanya mereka sudah punya kontrol, sudah bisa duduk sendiri, uh, dan sudah ada kemauan untuk sudah ada tertarik dengan makan. Jadi ini ada website namanya Solid Starts. Itu saya rekomendasikan rekomendasikan untuk uh, mengerti lebih lanjut apa itu baby led weaning. Jadi yang saya ceritakan, kita tidak perlu um, introduksi dari makanan halus. Jadi contoh, ini makan ayam, kita kasih ayam paha. Ini kan ada tulangnya. Tulangnya untuk anak 6 bulan itu kan susah untuk digigit. Jadi mereka bisa belajar mengunyah um, dagingnya, walaupun tidak ada gigi, tapi mereka bisa belajar mengunyah. Dan kita sendiri tahu berapa sebenarnya mereka rahang mereka tuh kuat kuat sekali untuk menghaluskan makanan di dalam mulutnya sendiri. Dan kuncinya untuk introduksi makanan yang bisa mereka pegang itu kita tentunya memproses makanan itu secara di steaming, direbus. Jadi carrot, brokoli, atau kembang kol itu bisa direbus dulu. Jangan sampai terlalu halus. Jadi rebus sampai lumayan halus, tapi mereka masih bisa pegang gitu batangnya. Jadi ini ada contoh-contohnya untuk 6 sampai 8 bulan. Itu juga um, kita potong-potongnya sebelum rebus harus lumayan panjang. Um, atau kalau misalnya kita mau introduksi makanan halus seperti nasi atau uh, oatmeal, itu kita bisa
membuat bulat makanan itu dalam bentuk bulat supaya mereka bisa menggenggamnya. Oke, bisa next slide. Oke. Jadi untuk ke prinsip kedua, introduksi variasi tekstur makanan. Jadi orang tua bisa mencari inspirasi dari bahan-bahan makanan yang sering kita pakai seperti pisang, brokoli, dan kembang kol yang sudah dikukus dalam sop, opor ayam, telur rebus, dan lain-lain. Jika makanan halus, berikanlah anak sendok sendiri agar mereka bisa belajar memegang dan memakai sendok. Next slide. Jadi 3, seperti yang saya ceritakan, motivasi anak belajar makan sendiri. Saya sangat rekomendasikan agar anak itu tidak makan sendiri. Jadi mencoba membuat schedule anak makan seperti sarapan, makan siang, dan makan malam itu bersama dengan keluarganya, bersama dengan kita atau bersama dengan adiknya. Jadi mereka itu menimbulkan ketertarikan mereka untuk makan. Aduh, maaf. Ketertarikan mereka untuk makan, dan mereka tuh bisa melihat, oh gini ya cara mengunyah, oh mereka bisa belajar banyak dari melihat adiknya atau kakaknya atau papanya atau mamanya itu makan. Jadi biasanya setting makan di rumah saya juga begini. Jadi saya punya kursi duduk spesial untuk anak. Jadi anak tidak duduk di lantai atau apa. Jadi mereka punya kursi sendiri. Terus kita dorong kursi itu jadi mereka bisa makan di meja juga seperti layaknya keluarga. Terus next slide itu adalah tentang mempercayakan anak saat belajar makan. Jadi kuncinya itu adalah berikanlah mereka experience makanan yang menyenangkan. Jadi jangan 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 taruh pressure anak untuk misalnya untuk menghabiskan makanan porsinya, apalagi kalau mereka masih sebelum 1 tahun itu kita masih itu istilahnya kita masih introduksi makanan. Jadi ASI atau susu formula itu masih uh, sebagai porsi besar mereka untuk konsumsi. Terus setelah 1 tahun itu barulah mereka makan 3 kali sehari dengan teratur. Jadi cobalah pelan-pelan dari 6 bulan dan berturut itu. Jadi kalau misalnya untuk menghindari agar agar menghindari apa cobalah cobalah kita mulai dari porsi kecil dulu makanannya, dan jika anak meminta lagi, kita baru akan tambahkan lagi di piringnya. Untuk kedua, saat anak belajar makan, pasti banyak sekali kotoran di lantai, meja, dan badannya. Jadi untuk orang tua yang benar-benar geram untuk bersih-bersih secara langsung setiap anaknya suapin, itu advice dari saya adalah kontrol dulu naluri kita untuk langsung bersih-bersih, karena itu mereka masih dalam proses belajar makanan. Seperti next slide ini, anak saya yang umur kedua lagi makan. Ini makan sarapan. Lagi makan sarapan yogurt, terus yogurtnya saya mix dengan biji selai selai almond, terus saya kasih buah yang saya sudah potong-potong, dan ini dan potongan buah ini itu aman untuk anak-anak. Jadi
buah yang bisa dimakan dengan aman untuk umur segitu seperti pisang atau buah-buah yang kita potong terus dalamnya tuh soft, apa halus gitu. Jadi bukan apel, apel kan kalau dipotong dalamnya masih agak keras. Itu untuk umur segitu harus direbus dulu kalau makanan seperti itu. Terus saya juga motivasi anak dari kecil untuk megang sendok dan eh, main-main dengan sendoknya. Hmm, slide selanjutnya. Hmm, ya. Apakah manfaat dari baby led weaning ini? Manfaat pertama adalah belajar kemandirian makan. Dan sebenarnya em, itu bukan untuk mandiri makan aja, tapi em, kita kita mengajarkan anak untuk punya apa ya responsibility dan kontrol sejak dini. Dan kedua, perkembangan anak dalam skill oral, lidah, cara dia mengunyah, em, rahangnya ini, em, dan juga belajar dengan skill motor mereka dan koordinasi tubuh mereka. Terus juga belajar kontrol nafsu makan sendiri, jadi mereka tahu kapan mereka kenyang dan kapan mereka lapar. Em, Anak saya dari pas kecil saya jadi banyak em, banyak mengajarkan em, apa namanya kayak sign bahasa ini sign. Jadi kalau misalnya mereka kan belum bisa bicara oral, jadi kita banyak pakai bahasa tubuh. Jadi kalau misalnya mau makan lagi, biasanya kita ajarkan anak untuk berbicara kayak oh lagi mau lagi tuh gini. Terus kalau mereka udah kenyang, biasanya mereka gini aja atau buang piringnya ke lantai itu biasanya naluri bayi umur segitu. Kalau udah kenyang biasanya mereka udah mulai acak-acak meja itu tandanya mereka kenyang. Em, terus em, eh, apa kenapa saya juga sangat interest dengan baby led weaning ini karena anak bisa makan apa yang kita sendiri makan. Em, yang sebelumnya dibicarakan juga em, tentang gula dan garam itu itu kita karena kita masak sendiri semua, kita bisa kontrol berapa banyak garam dan gula yang kita masukkan ke dalam makanan kita. Em, Orang tua, salah satu manfaatnya lagi adalah orang tua bisa belajar lebih hemat dan kreatif di dapur. Dan kita juga apa ya, pas mengajarkan anak makan lagi itu kita juga seperti em, melihat apa refleksi kita diri sendiri juga dalam kesehatan kita. Em, apakah kita juga terlalu banyak nge-snack, memberi apa beli makanan yang dikemas dan lain-lain. Terus untuk terakhir tuh mengajak anak makan bersama saat keluarga makan itu buat saya itu juga penting sekali eh, karena mengajak kebersamaan itu bonding time dan lain-lain. Oke. Topik ketiga adalah gimana cara memperkenalkan makanan sehat kepada anak-anak. So, pertama lihat cermin dulu. Karena sebagai orang tua, kita sebaiknya refleksi dulu. Apakah kita sendiri membeli, menyiapkan, dan makan makanan yang sehat untuk kita sendiri. Janganlah kita beri ekspektasi kepada anak jika kita sendiri tidak menjalankannya. Jika kita mau anak kita makan makanan yang sehat, tapi kita tidak, jangan jangan terlalu jangan pressure mereka untuk makanan sehat juga. Kita juga harus mengkoreksi kita sendiri. Anak adalah cermin kita sendiri. Itu moto parenting saya juga sebenarnya bukan untuk hal makan. Dan hindari menyetok makanan pabrik di rumah. Jika tidak membeli, pasti tidak akan makan. Jadi itu paling gampang sebenarnya. Jangan beli, udah.
Em, oh ya, ini fun fact, fakta saja. Terapkan makanan sehat untuk kita sendiri juga eh, seperti saat niat untuk konsepsi sebelum kita konsepsi anak, lagi niat konsepsi anak, itu kita sudah terapkan makanan sehat untuk diri kita sendiri. Karena ibu saat menyusui, em, tahukah Anda jika rasa ASI bergantungan dengan apa yang ibu konsumsi? Jadi bayi yang lagi cuman minum ASI itu sudah dikenalkan seberapa banyak rasa yang em, yang ibu menyusui itu makan. Jadi jadi yang ibu menyusui makan itu uh, bayi akan rasakan. Em, tips kedua dari saya, ajak anak berinteraksi di dalam dapur. Jadi em, saya senang sekali mengajak anak untuk berinteraksi di dalam dapur dan ya pastinya bakal bakal kotor dan berantakan. Em, dan itu memang memang naluri mereka aja. Mereka suka sekali dengan sensory play. Jadi dengan secara aman, em, saya em, suka mengajak apa ya aduk-aduk kayak kalau lagi mau buat telur dadar. Jadi anak saya yang aduk. Ini di foto ini anak saya kurang lebih 1 tahun. Em, saya punya apa kayak namanya learning tower. Jadi kayak tower tower terbuat dari kayu. Jadi anak bisa em, naik di situ dan bisa jadi lebih tinggi. Kursi juga nggak apa-apa. Cuman kalau kursi kan biar apa tower ini kan lebih aman karena ada kayak pagarnya gitu. Jadi mereka tidak apa lebih susah untuk jatuh daripada berdiri di kursi aja. Terus ya contoh-contoh yang saya suka eh, masak bareng dengan anak kayak buat buat apa roti, buat omelet, buat pancake, makanan anak-anak itu. Terus em, buat apa? Guacamole, guacamole asal Meksiko. Jadi kayak alpukat em, di smash. Terus kita ajarkan mereka untuk memotong-motong tomat, untuk press-press lemon atau lime itu anak saya suka sekali karena kan emang anak itu pengen apa ya tangannya tuh pengen main-main ke sana kemari jadi em, saya berikanlah em, luang untuk anak saya em, bermain tapi bermain dengan yang menghasilkan makanan. Jadi skill di dapur adalah skill yang berguna sepanjang masa. Jika punya anak laki, buanglah stereotip. Anak laki juga perlu pintar di dapur dan bersih-bersih. Karena akan ada saatnya juga mereka lagi tinggal sendiri atau apa. Jadi mereka bisa em, bisa mandiri, nggak perlu tidak perlu apa makanan di luar terus, beli makanan di rumah terus, tapi mereka bisa masak. Terus kenapa saya suka berinteraksi dengan anak di dapur juga karena waktu kualitas dengan anak itu di dapur juga banyak hal sensori di dapur untuk yang bisa berdampak positif untuk mereka. Jadi kayak em, mendengarkan suara-suara masak, habis itu harum harum makanan, em, dan mereka belajar potong-potong. Jadi saya em, apa punya pisau terbuat dari plastik. Itu jadi plastiknya kena tangan nggak akan melukai. Atau pisau-pisau yang terbuat dari kayu itu mereka gunakan eh, 1 tahun ke atas itu udah bisa untuk belajar memotong buah motong buah biasanya sayuran agak susah dipotong dengan alat itu atau ya kayak seperti menguras lemon, lime itu mereka suka sekali.
Jadi di dapur juga manfaatnya mereka belajar apresiasi usaha masak dan bahan makanan yang itu berharga. Jadi sebenarnya mereka apresiasi ini sih bahan bahan asli kayak tomat, alpukat. Jadi tuh mereka kan kalau misalnya udah disediakan makanan di piring, jadi mereka tahu apa aja itu yang di piring, gimana cara membuat makanannya dan lain-lain. Ya, oh ya ini semua foto saya. Jadi anak saya um, anak saya dan teman-temannya yang ini lagi buat guacamole. Teman saya ada dari Meksiko, jadi ngajarin anak-anak untuk buat guacamole itu seru banget. Anak-anak suka. Dan bisa next slide. Um, Tipsnya juga edukasi nutrisi makanan untuk kita sebagai orang tua. Jadi karena anak itu banyak sekali aktivitas fisikalnya, terus kayaknya nggak tahu ya, anak saya tuh rasanya kayaknya laparnya cepat. Jadi saya coba cari snack yang ada yang punya punya lemak yang sehat, dikonsumsi dalam moderasi. Jadi contohnya minyak zaitun, mentega, tapi bukan margarin, variasi selai kacang-kacangan atau biji-bijian seperti selai almond, biji matahari, biji pumpkin, kacang merah itu dihaluskan, alpukat, ikan salmon dan sardin, telur dan yogurt. Ya itu bisa Nanti kisah ram masuk mah. kenapa? HP. Oh ya. HP masuk mah. Tidak, Ji, masuk nah tadi gara-gara Yacuk menelpon. Kecil sekali suara anak. Dimohon Kecil untuk suaranya. Silakan lanjutkan Ibu Asti. Oke. Dengar jelas. Ada Oh iya. suara anak kecil. Ibu kalau menerima telepon mungkin bisa keluar dulu, nanti masuk kembali, itu bisa jelas kembali insya Allah. Ya, silakan Ibu Asti. Ya, next slide itu saya juga merekomendasikan untuk pilih bahan makanan berkualitas tinggi dalam nutrisi. Jadi apalagi kalau punya anak yang udah umur 2 ke atas, lari ke sana ke sini, susah kan mereka untuk duduk lama di kursi itu. Jadi saya sih tipsnya cari memberikan makanan yang dengan lemak yang sehat, atau seperti makanan kalau dari makanan animal tuh Sure polong-polong. Dimohon kepada peserta untuk memute-kan ya. Silakan Asti. Oke. Oh Ya. iya. Jadi contoh makanan berkualitas tinggi dalam nutrisi itu contohnya makan organ. Jadi organ ati ayam, ati ayam dan ati sapi itu tinggi sekali zat vitamin E-nya dan folate-nya. Jadi harus dibatasi, tapi manfaatnya kita bisa hanya kasihkan beberapa, kayak 1 tablespoon dalam 1 kali seminggu, itu saja sudah memenuhi kebutuhan vitamin A mereka. Dan untuk kita orang dewasa juga itu sangat 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 dianjurkan juga dari dokter yang saya nutrition dokter yang saya pernah bicarakan. Terus tips saya, berikanlah opsi kondimen makanan. Jadi ini cuman hal menarik saja yang anak saya pernah tunjukkan kepada saya. Jadi anak pertama saya suka banget dengan kayak sprinkle atau menuangkan sesuatu ke dalam makanannya. Jadi contohnya saya suka kasih
persiapkan dia botol minyak zaitun, jadi dia suka um, menuangkan sendiri ke saladnya seperti itu, atau kita bisa potong-potong nori kecil-kecil, jadi dia bisa menaburi um, norinya ke makanannya. Terus yang saya juga suka cari apa memberikan selai kacang-kacangan kayak almond butter, pecan butter, cashew butter juga. Jadi opsi kondimen makanan itu kayak apa ya? Kayak ekstra nutrisi aja dalam bentuk hal yang sensori untuk mereka. The next slide. Bagaimana cara membangun kemandirian makan anak? Jadi aspirasi keluarga kami adalah suatu saat anak-anak akan menghargai waktu yang kita waktu kebersamaan kita di meja makan. Ada salah satu filosofer edukasi namanya Maria Montessori. Dia asalnya dari Italia. Jadi konsep edukasi beliau itu memang menerapkan kemandirian sejak dari dini. Jadi anak tumbuh jadi anak yang belajar responsibility dari kecil, dan agar mereka dewasa itu mereka bisa jadi orang individu yang independen. Dan salah satu lagi prinsip Montessori yang menginspirasiku adalah memberikan hormat kepada anak dan kemampuannya dan menunjukkan rasa hormat itu. Jadi seperti kita memberikan memberikan lapang mereka untuk belajar apa ya? Belajar megang ini, belajar makan sendiri. Memang akan sangat kotor dan berantakan untuk kita, tapi itu learning time mereka dan waktu bermain mereka. Mereka banyak berinteraksi dengan tangan dan mulut kita, dan itu adalah bagaimana cara mereka belajar. Terus ya, next slide. Ya, jadi salah satu kita bisa terapkan Montessori Principle ini sejak untuk makan itu adalah kayak apa kita berikan dia napkin di sampingnya agar kalau misalnya tangannya mereka pengen bersihkan mereka bisa lap sendiri, atau taruh apa kayak di restoran Padang itu kan selalu dikasih mangkuk dengan air biar bisa cuci tangan. Jadi air minum disediakan, sendok disediakan, kondimen disediakan, apa yang dia mau makan kita sediakan di depannya. Nah, untuk saya, apakah akan ada hambatan saat anak belajar makan? Tentu saja. Anak experience segala hal saat otaknya lagi berkembang. Jadi untuk anak saya yang 3 tahun itu lagi challenge saya, dan di anak saya yang 3 tahun itu lagi fase yang sulit sekali untuk duduk di tempat duduk di uh, tempat makan. Jadi sebelumnya pas dia lagi belajar baby led weaning itu dia suka sekali belajar duduk di makannya. Tapi karena dia sudah bisa berlari-lari ke sana kemari dan sangat tertarik dengan mengeksplorasi dunia di um, luarnya, itu 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 challenge saya untuk dengan anak seumur itu. Jadi seperti dengan hal parenting lainnya, anak akan bersikeras, tapi kita sebagai orang tua, kita sudah teredukasi apa yang bermanfaat buat mereka.
pentingnya untuk kita sebagai orang tua kita menerapkan disiplin sebisa mungkin. Jadi, kalau misalnya anak saya duduk cuman bisa 1 menit, em, saya mencoba tidak mengejar dia dengan makanan dia, jadi tidak disuapin pas dia lagi berlari-lari, tapi tetap mencoba angkat dia duduk di kursi lagi, dan itu akan saya ulang berkali-kali. Jadi sangat capek, iya, tapi insya Allah akan bermanfaat untuk masa depannya. Jadi dia juga belajar fokus gitu. Jadi itu slide saya em, tentang apa? Tentang bagaimana experience saya dengan baby led weaning itu. Jika ada pertanyaan, bisa saya jawab. Baik, baik. Terima kasih kepada Ibu Asti. Masya Allah ya, pengalamannya ini sangat menarik banget ya. Kebayang sih oleh saya ketika ngajak anak-anak untuk belajar masak, untuk belajar makan, apalagi yang seusia 3 tahun ya. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Asti kepada anak-anaknya di rumah itu sebetulnya merupakan bagian dari pembelajaran di TK Anak Soleh. Di TK Anak Soleh itu ada namanya sentra main peran. Jadi salah satu aktivitasnya adalah memang kita mengajarkan dan mengenalkan kepada anak-anak prosedur yang benar dari aktivitas-aktivitas keseharian. Jadi aktivitas keluarga. Bagaimana cara makan, kemudian urutannya seperti apa, bagaimana ketika mereka bangun tidur, dan sebagainya. Dan memang betul ya, kelihatannya ini adalah hal yang sederhana, tetapi kalau kita lihat dari perspektif Islam itu sendiri, itu ada hadisnya Rasulullah ya. Bagaimana ketika Rasulullah itu mengingatkan seorang anak yang pada saat makan bersama Rasulullah, tangannya itu kemana-mana. Ya kan? Kemudian diajarkan oleh Rasulullah, ambillah yang terdekat, kemudian ucapkanlah bismillah gitu kan. Ini kan berarti memang makan bersama-sama itu harus menjadi program di dalam keluarga. Dan selanjutnya adalah saya ingin berikan kesempatan kepada para orang tua ya. Nah, kepada orang tua yang bertanya, di sini sudah ada pertanyaan. Sebentar. Oke, maaf. Oke, ya di sini ada pertanyaan dari Ibu Rayan ya. Izin bertanya, bagaimana cara anak agar tidak mengemut makanan, sedangkan distraksi sudah disingkirkan. Jadi tidak ada screen time, tidak ada mainan, kemudian duduk di meja makan. Tapi anak itu tetap ngemut gitu, sehingga akhirnya kadang-kadang bikin emosi. Ya, ini kapan ini anak nih makannya habis gitu kan. Ya, kelihatannya ini pertanyaan bagus nih, dijawab oleh Ibu Asti. Silakan Ibu Asti. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama, sebenarnya saya bukan expert nih, jadi saya juga masih mengalami apa yang ibu alami. Jadi anak pertama saya juga kayak punya naluri suka mengemut makanan. Jadi ya kadang saya mencoba em, distraksi apa ya? Kadang-kadang saya taruh sambal aja sih di makanannya, jadi dia nggak bakal ngebut sebenarnya karena kepedesan. Jadi ya sambal agak pedes gitu loh. Jadi dia ngunyah terus. Em, Terus em, coba untuk minum air dikit-dikit. Itu biasanya dia dia langsung nyadar gitu, oh kayak ngunyah-ngunyah gitu. Kayaknya mengemut itu naluri dari bayi sebenarnya yang masih belajar untuk hilangkan. Jadi ya saya coba emang bersabar, tapi saya juga masih masih mengalami itu sih. Siapa tahu ada ibu atau orang tua yang di sini yang juga lagi mengalami itu, tapi eh, saya sendiri coba ya tahu ya makanan pedas itu paling ampuh sih untuk anak saya yang dia tolerasi biar nggak ngemut. Em, itu sih yang paling ampuh. Iya, baik. Untuk saya. Boleh saya sedikit tambahkan ya. Salah satu Ya. cara agar anak itu suka dengan makanan yang ada di hadapannya, kita bisa mengawali dengan bertanya kepada anak,
apa yang ingin kalian makan pada siang hari ini gitu ya, atau jadi menunya itu mau apa gitu. Sehingga ketika disediakan di hadapan anak, itu adalah memang merupakan menu yang diminta oleh anak ya, sehingga anak belajar untuk bertanggung jawab gitu ya. Dan memang kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang tidak ideal. Kalau tadi dari Bu Asti menyampaikan masalah regulasi emosi orang tua itu adalah merupakan bagian yang penting juga dari kesuksesan anak agar anak belajar mandiri. Dan belajar mandiri ini tidak hanya pada saat makan ya. Ada tanggung jawab yang lain, anak itu membereskan makanannya gitu. Maksudnya membereskan dari dari yang berantakan tadi. Ya, kalau di TK Anak Soleh kita sudah membiasakan anak-anak seperti itu ya. Ketika mereka sudah main, kemudian apa yang mereka mainkan itu dikembalikan lagi ke tempatnya. Dan ternyata hal-hal yang demikian itu betul-betul membuat anak-anak itu terlatih ya, baik badannya, kemudian juga memiliki rasa tanggung jawab. Nah, ada pertanyaan berikutnya, ini dari Ibu Zain. Izin bertanya, bagaimana cara menguatkan strong why-nya anak untuk makanan sehat karena sering terpapar dengan lingkungan yang konsumtif terhadap ultra processed food. Nah, saya lemparkan dulu ya kepada Ibu Dokter Takia. Ibu Dokter, ya. Nah, ya, Bu Dokter, saya kira kan memang masalah pengetahuan itu bisa menjadi salah satu pendorong bagi seseorang untuk menjadi paham ya, termasuk anak-anak ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Zain, kira-kira gimana ya untuk menguatkan strong why-nya anak itu? Silakan Ibu. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Novi. Untuk menguatkan strong why-nya ke anak, saya rasa kita bisa menjelaskan ya, belajar untuk mengedukasi kepada anak dengan bahasa-bahasa yang sederhana, atau mungkin dengan media-media, entah itu buku ya, atau yang lain, bahwa makanan-makanan yang UPF ini tidak sehat dan dampaknya apa terhadap kesehatan itu coba kita jelaskan kepada anak dengan cara yang sederhana gitu. Dan juga tadi lebih banyak menggunakan media-media ya, baik itu gambar, buku, ataupun video, efek-efek dari ultra processed food dengan bahasa yang mudah atau dipahami sama anak. Itu sih saran saya. Gitu. Iya, Dan membiasakan juga dari orang tuanya seperti yang tadi juga sudah sempat disebutkan oleh Ibu Asti ya. Jadi kalau orang tuanya juga mungkin masih banyak konsumsi ultra processed food, menyetok makanan-makanan ultra processed food, itu akan terus menyebabkan adanya stimulasi yang terus-menerus terkait ultra processed food terhadap anak. Jadi anak merasa mudah meraih makanan ultra processed food, mudah mungkin kalau yang sudah diberikan uang jajan untuk beli keluar gitu di warung atau dan lain sebagainya, itu juga bisa mempermudah dia untuk mendapatkan akses ke proses food. Nah, yang seperti itu juga harus diminimalisir gitu sehingga dia lebih mengerti bahwa apa namanya, tidak semudah itu untuk mendapatkan ultra processed food, dan kenapa sih dilarang oleh orang tua banyak konsumsi yang seperti itu. baik. Terima kasih Bu Dokter. Jadi memang ayah bunda sekalian untuk bisa memulai ya, apalagi kalau misalnya anaknya sudah terbiasa, kemudian diajak untuk mulai mengenal makanan minuman yang sehat, ini memang merupakan satu tantangan. Kadang-kadang eh, anak-anak suka tantrum, suka ngamuk kalau nggak dipenuhi gitu apa yang diinginkan. Nah, tapi di sini kuncinya adalah memang kita harus konsisten ketika anak-anak itu ngamuk karena misalnya minta biskuit gitu ya. Nah, disinilah bagaimana orang tua ya untuk tetap memberikan ketegasan ya. Karena tadi sebagaimana yang juga sudah dijelaskan oleh Ibu Dokter Takia, gula itu adalah merupakan candu. Betul ya Bu Dokter ya. Gula itu adalah merupakan candu dan memang akhirnya anak itu kalau sudah banyak tuh mengkonsumsi gula, maka mereka itu menuntut makanan berikutnya juga banyak kandungan gulanya. Nah, tetapi secara panjang lebar Bu Dokter sudah menjelaskan ya bahwa efeknya itu di jangka panjang ya, tidak dalam tahun yang dekat gitu ya.
Tapi ini tentu akan menjadi problem gitu dan akan mengurangi produktivitas anak. Nah, kalau dari ada lagi yang mau bertanya? Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat siang ya. Sudah setengah Ya, 11 ternyata. iya. Eh, izin Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena diberikan waktu untuk bertanya. Saya Wigati, Ibuda dari Haidar dari TK Anak Soleh Bekasi. Yang ingin saya tanyakan kepada Dokter Taki. Selamat siang, Dok. Ini kan anak zaman sekarang tuh kita tidak bisa pungkiri mereka lebih pintar gitu untuk merasakan makanan enak, pintar juga untuk komplain. Kenapa rasanya kok begini, rasanya begitu gitu ya. Nah, berhubungan dengan makanan dengan rasa yang enak itu seringkali tidak lepas dari micin atau MSG. Yang saya ingin tanyakan, seberapa bahaya micin atau MSG itu, lalu kalau misalkan boleh dikonsumsi, sebatas mana boleh dikonsumsi untuk anak-anak, lalu nah yang kedua, apakah Totole yang katanya itu lebih baik atau bagaimana dok? Atau sama saja atau bagaimana gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dokter langsung saja. Ya baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi khususnya lebih ke konsumsi MSG ya untuk anak. Jadi sebetulnya kalau yang pernah saya baca, MSG itu eh, berfungsi untuk penyedap rasa. Dan dia dengan kandungan yang sedikit sudah menimbulkan rasa asin yang lebih daripada kandungan garam pada porsi yang sama. Sebenarnya itu. Jadi tujuan awalnya sebetulnya selain penyedap rasa, dia juga akan membantu kita untuk mengurangi konsumsi garam. Tetapi berapa sih kadar MSG yang diperbolehkan untuk anak? Kadar MSG yang diperbolehkan itu kalau untuk anak kira-kira dalam 1 hari total makanan semuanya dikumpulkan MSG-nya itu kurang dari 1 sendok teh. Itu masih boleh sejauh yang saya tahu gitu. Tapi kalau untuk dampaknya sendiri itu kurang lebih sebenarnya mirip dengan garam ya. Untuk info-info yang beredar misalkan MSG menyebabkan bodoh atau yang lain sebagainya itu sebetulnya belum ada penelitian yang mendukung terhadap itu gitu. Jadi apakah boleh anak konsumsi MSG? Boleh. Batas amannya berapa? Kira-kira dalam sehari kurang dari 1 sendok teh gitu. Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas ya, Ibunda Haidar ya. Ya, Iya, cukup. Dokter Taki, mohon maaf untuk yang Totole itu bagaimana dok? Apakah itu memang lebih baik atau memang sama aja gitu? Maaf ya Bu, satu lagi. oh iya, iya, Terima silakan. kasih. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus juga ya untuk Totole. Jadi banyak orang tua yang sekarang merasa pakai Totole lebih sehat ya daripada Royco atau Masako ya Bu ya. Padahal kalau Ibu lihat, itu dia sebenarnya kandungan terbesarnya itu tetap garam ya, Bu. Kalau Ibu lihat Totole, itu kalau ngelihat ingredients atau komposisinya, biasanya yang disebutkan di kata pertama itu kandungan yang terbesar. Jadi kalau Ibu mau bakal kasih tambahan penyedap rasa, cari yang benar-benar murni. Ya, Totole itu tetap garamnya lebih tinggi sih dibandingkan dengan eh, ekstrak atau kaldu jamurnya ya. Kalau saya boleh sarankan merek, ya, ya sebenarnya saya nggak di-endorse juga ya, cuman emang ini merek yang saya pakai juga dan emang itu kebanyakan konsentrat murni kaldunya, misalnya mereknya Pura ya, itu juga bagus karena dia lebih banyak memang kaldu murninya dibandingkan dengan garam. Gitu, Bu. Jadi tetap aja untuk Totole boleh, tapi sesuai dengan jumlah takaran garam yang sempat saya presentasikan itu untuk tergantung kategori usianya ya. Jadi hitungannya berarti mirip-mirip sama garam dia. Dan jangan lupa tambahan garamnya juga dihitung. Nambahin totalnya tapi nambahin garam juga boleh tapi sesuai dengan batas takaran per usianya. Gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Dokter ya. Eh, Nampaknya ingin sih masih banyak bertanya kepada Ibu Asti dan Bu Dokter, tapi waktu juga ya karena sudah jam 10.30.
Tapi dari pembahasan kita pada siang ini ada poin-poin penting bahwa yang pertama pengenalan makanan minuman toib sejak dini itu akan lebih baik ya untuk menumbuhkan gaya hidup sehat anak. Kemudian gaya hidup sehat itu memang harus diawali dari orang tuanya terlebih dahulu dan lebih baik anak juga mengkonsumsi makanan minuman yang alami kalaupun diolah tidak banyak prosesnya ya dan kemudian tidak banyak diberikan tambahan-tambahan yang lain dan orang tua terutama para ibu memang harus kreatif ya menyusun menu agar anak itu menyukai dan kemudian juga di dalam proses ketika anak belajar makan sangat dibutuhkan kesabaran terutama ibu dalam mendampinginya dan konsisten itu adalah kata kunci keberhasilan untuk menerapkan gaya hidup sehat. Dan saya kira kita semua sama-sama paham ya terkadang-kadang kita menghadapi satu dilema, mau sehat tapi mahal gitu ya. Nah, tapi di sini memang peran negara saya kira. Negara sangat penting untuk mendukung kesehatan keluarga. Jadi dengan membuat regulasi, misalnya bagaimana agar harga buah-buahan, sayuran-sayuran terjangkau, dan kemudian juga bagaimana bisa membuka lapangan pekerjaan agar para ayah sebagai kepala keluarga itu bisa memberi nafkah yang cukup bagi keluarga termasuk di dalamnya itu adalah pemenuhan nutrisinya. Baiklah ibu-ibu semua, ya saya kira sudah waktunya untuk mengakhiri. Saya sedikit ingin menyampaikan pantun ya. Bunga mawar, bunga melati memberi makan anak harus yang bernutrisi. Ada sayuran juga buah-buahan Allah ciptakan untuk kita manfaatkan. Dan saya mengaturkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan katsiran kepada Ibu Dokter Takia dan kemudian Ibu Asti. Dan sekali lagi saya sebagai penutup, kalau mau pergi ke ladang jangan lupa bawa topi. Sudah waktunya trio perempuan ini ya untuk berpamitan. Sekarang giliran MC yang ganteng dan baik hati sekali. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada para narasumber, Ibu Dr. Takia, Ibu Asti, serta moderator yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Novianti yang telah memandu jalannya diskusi pada parenting session kali ini. Nah, Ayah Bunda tadi sudah dipaparkan, sudah ada diskusi yang interaktif juga, kita jadi punya gambaran atau pengetahuan baru ya, misalnya tentang konsep parenting baby led weaning, kemudian terkait batas maksimum konsumsi gula maupun natrium sesuai usianya kita. Misal kayak Ibu Novi ini kan saya lihat kayaknya masih usia 25 tahun ya. Jadi dia punya batas maksimum natrium ataupun batas maksimum gula yang dikonsumsi hariannya itu seperti apa. Jadi banyak nih pengetahuan-pengetahuan baru yang insya Allah bisa mengedukasi kita dan juga membantu kita dalam mendukung pertumbuhan perkembangan anak. Nah, sebelum saya menutup pada sesi parenting kali ini, ada dokumentasi terlebih dahulu. Jadi untuk para guru, baik TK Anak Soleh Makassar, Bekasi, serta para masing-masing orang tua muridnya boleh on cam dulu untuk sesi dokumentasi. Mbak Asti dan Mbak Takia, monggo. Boleh? Bagaimana Bu Laksmi? Ya, kita mulai di layar saya ada 3 sheet, Mas. Ini jadi kita 3 kali sheet ya. Oke. Boleh langsung di handle saja sama Bu Laksmi, Baik. silakan. Sheet yang pertama, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, sheet pertama selesai. Sekarang sheet yang kedua ya. Cuman kan pada nggak tahu yang mana sheet. Sekarang sheet 2. Sheet 2 ada beberapa yang belum on cam. Monggo silahkan kameranya dibuka, ibu-ibu. Ada Bu Yuli, ada Ayah Khaled. Sudah semua? Iya, terima kasih Mas Gifar.
Oke. Oke, terima kasih Bu Laksmi Ya, atas belum, baru masih sit 2, masih sit 2. oh Masih si dua. yang belum buka kamera. Oke. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, sekarang sit terakhir. Sit 3. Mohon dibuka kameranya. Terima kasih untuk yang sit 3, banyak yang off cam, nggak apa-apa ya. Hanya ada Bunda Kiron di sini yang on cam. Iya, oke. 1, 2, 3. Iya, selesai. Terima kasih, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Mangga, Mas. Baik, terima kasih Bu Laksmi. Nah, sebelum menutup, jadi masih ada satu tampilan video terakhir tentang pembiasaan mengkonsumsi makanan, minuman yang bernutrisi atau TOYB dari TK Anak Soleh Bekasi. Untuk host, dipersilahkan share screen-nya. Assalamualaikum. Prosedur membawa bekal di TK Anak Soleh adalah membawa makanan yang bernutrisi. Hal ini telah disampaikan kepada orang tua saat sosialisasi di tahun ajaran baru. Guru juga menyampaikan apa saja yang terkandung dari makanan yang teman-teman bawa dari rumah, seperti makanan sumber karbohidrat lain bisa didapat dari umbi-umbian dan jagung, serta makanan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Alhamdulillah, teman-teman di sekolah juga antusias ketika membawa bekal dari rumah. Mereka selalu bertanya, "Ibu, hari ini aku bawa jagung. Kira-kira jagung itu ada kandungan apa ya? Ibu, hari ini aku membawa kentang. Kira-kira di kentang itu ada kandungan apa, Bu?" Jadi, dari pertanyaan teman-teman yang disampaikan, guru jadi lebih mudah untuk menstimulasi dan memperkenalkan makanan yang bernutrisi. Lalu, bagaimana jika ada anak yang belum mau untuk mencoba makanan yang baik untuk tubuh? Tentunya, guru akan memperkenalkan makanan yang minim proses. Hal ini dilakukan saat kegiatan makan ataupun saat kegiatan fun cooking. Alhamdulillah sudah terlihat progres teman-teman. Nah, jadi untuk ayah dan bunda yang sekolah di TK Anak Soleh, TK Anak Soleh sangat fokus tentang apa saja yang harus dikonsumsi oleh anak-anak. Apalagi anak kita ini sedang di masa tahap perkembangan yang butuh nutrisi yang tepat. Baik, itulah tadi tampilan video mengenai pembiasaan makanan minuman oleh TK Anak Soleh Bekasi. Jadi baik TK Anak Soleh Makassar maupun Bekasi sama-sama memiliki komitmen untuk bagaimana bisa menstimulus untuk anak didiknya mampu mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang toib sejak dini. Nah, semoga pada kesempatan parenting kali ini mampu memberikan ilmu serta wawasan yang dapat membantu ayah bunda sekalian mendukung pertumbuhan perkembangan anaknya. Nah, tentu dengan menciptakan
ruang pendidikan yang berkualitas, kita akan melahirkan generasi-generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan sehat. Dan dengan tubuh yang sehat, anak-anak berpeluang besar untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi ayah bunda sekalian. Sampai jumpa di kesempatan atau di parenting session yang lainnya. Selamat berkumpul dengan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak kepada semua. Terima kasih. Waalaikumsalam.